Polresta Bandara Soekarno-Hatta resmi menetapkan seorang penumpang berinisial H, 42, yang mengancam membawa bom dalam pesawat Lion Air pada Sabtu, 2 Agustus 2025, lalu. Hal tersebut dilakukan usai beredarnya video seorang penumpang meneriakkan kata-kata membawa bom di berbagai platform sosial media berdurasi 2 menit 14 detik. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald F. C. Sipayu mengatakan, tersangka bernama Herman tersebut dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Adapun peristiwa itu berawal ketika pesawat berada dalam proses taxiway menuju landasan untuk lepas landas dari Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian petugas Lion Air menerima laporan dari awak kabin mengenai adanya ancaman dari salah satu penumpang yang menyebut membawa bom. Menindaklanjuti informasi tersebut, pilot segera memutuskan untuk membatalkan penerbangan dan kembali ke apron dan penumpang dievakuasi dan diminta menunggu di ruang tunggu Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akibat kejadian tersebut, penerbangan Lion Air JT308 mengalami penundaan selama beberapa jam dan harus mengganti pesawat dari Boeing 737-900 MAX PKLRG ke Boeing 737-900R PKLSW. Sebanyak 181 penumpang lainnya akhirnya dapat melanjutkan perjalanan menuju Bandara Kuala Namu pukul 21.55 WIB, ungkapnya. Menurut dia, hingga saat ini pemeriksaan mendalam terus dilakukan terhadap Herman oleh penyidik gabungan PPNS Kementerian Perhubungan dan jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Guna mendalami kasus tersebut, pihak kepolisian mengambil langkah memanggil pihak keluarga tersangka untuk menggali keterangan akan latar belakang Herman. Pasalnya kondisi psikologis Herman dinilai belum stabil lantaran masih memiliki emosi yang tinggi dan pembicaraan yang melantur saat dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi rekan-rekan media, hari ini kita melaksanakan rilis dalam rangka menyampaikan perkembangan penanganan kasus terkait dengan ada salah satu penumpang yang membuat ancaman bom dalam penerbangan Lion dari Cengkareng menuju Kuala Namu. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, penyidikan ini adalah gabungan antara penyidik Polri dengan PPNS, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah ada 8 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang banyak beredar di masyarakat serta menyita barang bukti yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Motifnya sendiri Pak? Dia tuh apa ya Pak? Kalau terus apakah dia dalam pengaruh narkoba atau minuman keras gitu? Ya, terhadap yang bersangkutan sudah kita lakukan pengecekan atau pemeriksaan urin. Hasil pemeriksaan urin negatif terhadap zat-zat yang berbahaya. Kemudian dari pemeriksaan alkohol juga negatif. Nah, kemudian perlu kami sampaikan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka H ini, memang penerbangan yang bersangkutan ini dilakukan sehari penuh sejak dari pagi, tepatnya penerbangan dari Merauke connecting flight, tujuan akhirnya adalah Kuala Namu Medan, transit di Makassar, kemudian transit di Jakarta untuk melakukan penerbangan ke Medan. Jadi perlu kami sampaikan pada rekan-rekan, hari ini juga kita mengundang orang tua yang bersangkutan. Jadi hari ini orang tua yang bersangkutan sudah datang dari Medan. Kemarin kita sudah melakukan komunikasi, ada informasi-informasi yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Tetapi proses pemeriksaan terus berlanjut. Kita juga nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Tadi dalam rekaman yang rekan-rekan lihat, kami dari penyidik dari Polres dan PPNS itu melakukan komunikasi terhadap yang bersangkutan. Kita melihat bahwa emosi yang bersangkutan ini tidak stabil ya. Kadang-kadang ada yang pertanyaan yang bisa dijawab, tapi banyak juga pertanyaan yang belum nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini tentu menjadi tindak lanjut yang akan kita lakukan berkaitan dengan aspek kejiwaan dari yang bersangkutan. Namun demikian, bahwa per hari ini terhadap H ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh bersangkutan sudah kita tuangkan dalam BAP. Apakah mungkin ada sehat ya Pak untuk gangguan psikologinya? Apakah mungkin ada perubahan dari pasal sendiri Pak kalau misalnya dia ada gangguan kejiwaan dan sebagainya? Saya rasa untuk proses pemeriksaan tetap berjalan seperti biasanya dan SOP dalam penanganan perkara penyelidikan tindak pidana.
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan alat bukti, maka terhadap yang bersangkutan tetap kita proses dan kita tangani sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tetapi informasi yang disampaikan oleh keluarga tentu ini menjadi pegangan bagi kita untuk melakukan tindak lanjut kepada yang bersangkutan. Awalnya sendiri Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.